Oke, ini hai teman-teman. Bacaan ini bersifat general reading, bisa saja resonate, bisa juga tidak, bisa juga vice versa, yaitu kebolak-balik antara kamu atau seseorang yang kamu fokuskan di pembacaan ini. Dan ini adalah energi dari seseorang yang saat ini sedang banyak memikirkan kamu, ya. Perasaannya saat ini sedang banyak keraguan pada kamu, ada kegelisahan dalam pemikirannya dan dalam lubuk hatinya, ya. Dan dia juga punya energi kekanak-kanakan, di mana dia juga kepingin punya timing ya, atau adalah gitu kesannya pingin disayang atau dimanjakan oleh kamu selama menjalin hubungan sama kamu. Dia di sini seperti kayak terasingkan dan tidak merasa diinginkan di dalam hubungan ini, ya. Hubungannya udah serius di sini dan nampaknya mungkin juga beberapa dari teman-teman ada yang sudah menikah, ya. Energi seseorang ini aku lihat memang dengan kamu memang cukup dinamis ya. Apapun yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan ini, orang ini selalu mengambil pelajaran dari masa yang sudah terlewati. Jadi banyak keberuntungan nih di dalam hubungan kalian yang mungkin seharusnya tidak berjalan baik, tapi seseorang ini sikapnya dinamis. Gimana ya? Dia itu selalu berbaik sangka dalam setiap kondisi yang sedang kalian hadapi. Oke guys, jadi si Wheel of Fortune di sini ya menggambarkan energi seseorang ini dalam hubungan ini benar-benar serius atau tidak mudah mundur, ya, atau dia itu tidak mudah putus asa jika dalam perjalanannya kalian menjumpai ujian yang mungkin seolah-olah sudah memahami ya. Jadi seseorang ini udah memahami perjalanan dalam sebuah hubungan, pasti banyak lika-likunya dalam perjalanan hubungan ya. Ini orang kayaknya punya banyak pengalaman atau memang pinter orangnya ya. Mungkin secara terlatih, terbentuk dari pengalaman hidupnya. Jadi pinter gitu. Jadi dia selalu mengambil pelajaran dari setiap keadaan. Jadi nggak gampang ninggalin kamu. Betul, nggak mudah buat menyepelekan kamu atau mengabaikan kamu gitu ya. Ada The Wheel of Fortune, kamu adalah takdir buat dia ya, karma buat dia. Dan di sini ungkapan perasaannya dia akan menjaga kamu dan memperjuangkan semisalnya di dalam hubungan ini ada ikut campur urusan orang tua atau siapapun itu ya. Dia di sini kayak akan memperjuangkan, bahkan dia akan melindungi kamu dari gangguan-gangguan orang-orang yang akan menyakiti kamu gitu. Kalaupun kalian saat ini belum menikah, di sini kalian tuh berjodoh. Ini dua kartu ini kan muncul. Dan nanti kalau sudah berumah tangga nih, kalian bisa hidup bersama dengan mertua atau orang tua dari dia atau orang tua dari kamu. Ini aja sih wanti-wanti ya, kalau sudah nikah. Mungkin bacaanku ini bisa tepat, bisa juga enggak, tapi kebanyakan sih ya yang aku melihat dari kedua kartu ini muncul dengan si Wheel of Fortune, bisa saja kamu ini nanti sudah nikahnya bisa gabung atau ada orang pihak ketiga. Ini hati-hati aja ya, hati-hati gitu. Walaupun di sini nanti memang jangan khawatir sih, dia tipe orang yang akan melindungi. Jadi dalam keadaan apapun juga dia akan membela kamu gitu. Oke, kita lanjut ke Ten of Pentacle. Di sini ya, sosok orang ini tuh menggambarkan jiwanya dalam mencintai kamu itu punya perasaan yang sangat tulus banget ya, penuh kasih gitu. Terus kalaupun nanti kalian ini punya anak gitu ya, dia ini juga bertanggung jawab banget sama anak-anakmu gitu. Ya iyalah ya. Maksudnya dia orang nggak nyepelein guys, dia akan memenuhi semua kebutuhan kamu, bahkan mungkin anak-anakmu juga nggak akan
dikecewakan sama dia, akan dibahagiakan, termasuk ayah ibunya atau ayah ibu kamu juga, ya. Jadi dia nggak pernah nggak pilih kasih gitu loh ya, karena di sini aku lihat, punya pengalaman dalam, hidupnya ya. Jadi dia banyak mendapatkan pelajaran dari pengalaman perjalanan hidupnya, orangnya bijaksana ya. Terus di mata dia kamu ini memiliki apa ya, kayak punya karakter, punya nilai-nilai yang sama, pemikiran yang sama dengan dia gitu. Ini yang membuat kalian pada akhirnya bersatu. Dan di sini juga Ten of Cups ya, kamu dipertemukan oleh semesta karena memiliki perasaan yang sama. Ya 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 iyalah ya. Aku kenapa ya? Tapi aku merasa gini nih. Kamu di dalam pembacaan ini dengan seseorang ini tuh jodoh gitu ya, sudah berjodoh, bakal menikah. Dan di sini cuma warning aja, hati-hati karena nanti kalian tuh akan kaya raya atau memang hidupnya berkecukupan, tapi nanti ada pengganggunya atau ada ujiannya dari orang terdekat, dari keluarga kamu atau keluarga dia di sini yang akan menjadi penguji di dalam perjalanan hubungan atau cintanya, kesetiaannya dia ke kamu. Diujinya melalui keluarga. Ini hati-hati ya, karena aku lihat di sini ada kemungkinan kalian berjodoh atau bakal hidup berdampingan selamanya. Ya, cuman kalau misalkan ada godaan dari keluarganya kan juga cukup stres ya. Ya, aku ngerasa gitu karena dia di sini kan selalu ngelindungin juga orang tuanya supaya kamu tidak menyakiti mereka. Misal nih orang tuanya ada jahat. Di sini kan dia juga melindungi supaya kamu tidak bereaksi lebih keras gitu. Jadi agak susah nanti, dilema lah pokoknya. Intinya inget dengan video ini ya, kalau kamu memang ditakdirkan berjodoh, dan aku yakin kalian berjodoh, inget-inget jangan pernah tinggal bersama dengan orang tua ya. Kalian di sini bisa lebih kaya raya kok tanpa harus menyatu dengan orang tua. Semisal kalian nggak punya apa-apa, mending nggak punya apa-apa deh daripada kalian harus tinggal sama orang tua gitu ya. Karena ini hujannya gede banget dari orang tua. Terus aku lihat keuangannya dia ini ya, seseorang ini nih akan dimajukan, akan dimakmurkan. Nah, ujiannya gede banget kalau dari orang tua. Wah, pokoknya aku menyarankan kalau ini sampai terjadi, buru-buru inget ya omongan aku ini, teman-teman yang masih jomblo atau yang sekarang lagi mau menjalani pernikahan, baru mau gitu ya, inget-inget omongan aku. Jangan, walaupun dia mungkin memberikan gambaran bayangan bahwa akan hidup bahagia karena keluarganya atau orang tuanya kaya raya, jangan ya dia, mendingan usaha sendiri dari hasil kerja keras sendiri, jangan menyatu dengan orang tuamu atau orang tua dia atau berdekatan dengan salah satu saudara-saudara ya, pokoknya janganlah. Oke, kalau buat saudara doang sih masih mending ya, kamu punya kekuasaan, punya karakter yang bisa ditakuti oleh orang lain, tapi jangan sama orang tua ya, Dek ya. Jangan ya. Sakit rasanya nanti karena di sini aku lihat kamu tuh sama dia atau seseorang ini yang kelak akan jadi jodohmu tuh akan hidup berkecukupan gitu. Bisa jadi pandito ratu ya. Apapun yang diinginkan alhamdulillah selalu ada gitu, nggak bismillah lagi tapi alhamdulillah semua seperti memang ini kamu nikah, satu dikasih, besoknya ada lagi, jadi apa yang jadi milik kamu tuh semua satu persatu terlaksana dan kamu bisa mendapatkannya tanpa susah payah. Tapi ujiannya besar gitu, ujiannya besar di sini guys. Ujiannya adalah kecemburuan dan juga materi. Entah ya nanti akan tergambar seperti apa, kita lihat kartu berikutnya. Dan di sini ada Five of Swords. Aku lihat seseorang ini memang berkomitmen di sini ya. Ada Ten of Cups dulu ya. Berkomitmen sama kamu dengan disambut apa ya, dua kartu ini ya. Ten ya, perasaan dan juga mungkin kekayaan yang akan kelak kamu dapatkan. Kamu mendapatkan seutuhnya cinta dari dia, jadi nggak setengah-setengah, kamu benar-benar memiliki dia seutuhnya.
dan kamu juga ngedapetin semua penghasilan dia seutuhnya gitu ya. Kalau kalian akan dipersatukan atau menikah, tapi aku yakin sih jodoh ya. Terus di sini memang apa ya, memberikan pesan kepada teman-teman bahwa nanti hidupnya akan disukseskan gitu dalam segi hal apapun di kehidupan teman-teman di masa depan. Tapi perlu aku tambahin ya, atau aku kasih masukan untuk tidak apa ya, untuk selalu terbuka. Kalau kamu membutuhkan apa, kalau kamu lemah dalam hal apa, kamu harus terbuka. Kamu nggak bisa melakukan A, kamu nggak bisa melakukan D. Jadi kamu jangan menutupi kekuranganmu, harus diomongin. Dengan begitu kan dia akan paham, kamu orangnya nggak suka ini, kamu nggak suka itu, kamu bisa itu gitu ya. Jadi harus ada keterbukaan agar nanti terbiasa adanya kejujuran di dalam hubungan, lalu nanti kehangatan itu akan tumbuh dengan sendirinya karena cinta kasihnya kan dipupuk terus dengan kejujuran atau keterbukaan. Nah, nanti akan tercipta deh keharmonisan di dalam hubungan ini. Oke, kita ke back episode-nya. Dia ini juga orangnya apa ya, ada kekurangannya guys ya. Di sini kalau kalian tuh bakal sering terlibat debat dengan dia ya. Dia tipe orangnya pemikir dan banyak ide, pinter. Ini Libra ya. Elemen udara Libra, bisa Aquarius atau Gemini. Dalam percakapan yang mendalam, asik ngobrol, ada aja pasti ribut gitu ya, ada aja kesinggung. Semakin dalam sharingnya, bukannya tambah romantis, malah sering berdebat nantinya ya. Debatnya debat intelektual. Apa yang kalian pahami dalam kehidupan, apa yang kalian udah pelajari yang dijadikan bekal dalam perjalanan hidup ini, akhirnya didebat, dipakai gitu, dan dia jadi lawan kamu jadi lawan dia. Ya kayak gitu. Oke, tapi menyenangkan sih orangnya ya. Sama-sama pinter lah kalian ini dan sama-sama pemahamannya tinggi. Dan dia ini juga orangnya enak sih diajak bertukar ide, dan orangnya juga kepoan nih. Hati-hati ya teman-teman, kekurangannya itu banyak nih. Suka berdebat, terus juga kepoan dan gak bisa kalahan. Nah, diam-diam nih suka mantau kamu, gak pernah ngomong kalau dia selalu ngintip kesibukan kamu atau mengintip media sosial kamu atau mungkin hal-hal lain yang mencurigai. Hati-hati ya, Libra juga kan seorang detektif. Jadi apapun bisa ketangkep ya. Dan di sini juga aku melihatnya memang semisal nih ya, semisal kalian nih lagi nggak mood gitu ya. Mungkin salah satu ya kamu lah, mesti ngomel, komplain gitu ya, nggak selesai-selesai. Nanti dia curiga, kenapa sih marah-marah melulu, kenapa sih komplain, apa sih nggak jelas. Nanti dia pasti cari tahu teman-teman. Hati-hati aja, nanti jadinya gede gitu. Jadi dia nanti akan kayak nyambungin masalah gitu ya, Libra ya. Nggak bisa cukup udah, pasti nanti ujung-ujungnya dia misalkan nih udah besar banget masalahnya, dia diem. Tapi nanti setelah diem itu, setelah suasananya udah sunyi, udah kayak ngerasa nggak ada apa-apa, dia masih cari tahu. Akhirnya nanti akan besar lagi, akan jadi bom di kemudian hari kayak gitu ya. Dan aku lihat juga di sini usianya memang tidak muda, tapi terlihat muda secara fisik dan memiliki jiwa muda. Dan dia juga punya ego yang cukup kuat. Nah, udah pinter, ada ego lagi. Udah susah banget kan kalahnya. Dan memang akan selalu terlibat cekcok nih, hati-hati ya. Ketemu lagi dengan Pisces nih di Page of Cups. Orangnya juga sebenarnya pengennya yang simple-simple aja, tapi dia sendiri yang selalu bikin ribet gitu ya. Dia selalu bilang yang simple aja sih, tapi dia sendiri yang bikin ribet. Ntar kamu
rasain deh gitu ya. Orangnya kayak gitu ya. Jadi hal-hal yang sebenarnya dia nggak suka dengan hal-hal yang susah payah, yang ribet-ribet, tapi dia sendiri yang bikin ribet. Kalau misalkan udah selesai nih marahan, udah minta maaf lah kamunya, terus dia pasti nggak ngulang lagi gitu ya. Ribet orangnya, atau mungkin mengulas sesuatu yang udah lewat jauh gitu ya, kayak masih mendem aja di dalam hatinya itu. Kalau belum selesai unek-uneknya itu dan kamu belum terkalahkan sama dia, ya dia akan terus cari cara supaya kamu tuh kalah gitu. Sedangkan di sini kamu juga ya nggak bisa dan nggak mau kalah gitu. Ya, kenapa aku melihat dari Fake of Sword ya, bisa jadi kamu juga orangnya pinter, karena nggak mungkin juga gitu ya bisa debat secara intelektual gitu. Pengalaman kalian di sini juga lumayan banyak dan mempengaruhi hubungan ini, sehingga hubungan ini tuh kalau lagi ribut banget cepet ademnya, cepet kembali baiknya, karena sama-sama memiliki pengetahuan yang dalam, sama-sama punya pengertian yang bagus. Tapi ya pada saat kalau memang udah lagi nggak seneng, ya kamu susah banget buat dirayu, dan dia juga kayak begitu ya. Dia senangnya apa? Dirayu. Kamu juga gitu ya. Oke, efek of cups di sini tandanya sih kalau dia ini sebenarnya memang menjalin hubungan ini memang betul-betul positif ya, buat berkomitmen. Dia juga orangnya apa ya, tidak akan mudah meninggalkan kamu. Semisal ada masalah serumit apapun, dia akan bersabar dan berusaha untuk mencari jalan keluar, tapi bukan cara meninggalkan kamu atau menambah-nambahi masalah. Dia akan banyak ngalah, akan banyak diem, tapi nanti kalau udah reda, seperti aku yang bilang tadi ya, yang di awal ngomong, kalau sudah reda pasti dia nggak nyari-nyari masalah lagi, diulas lagi, nanti kamu kesel gitu kan, naik lagi emosi kamu, dia baru diem gitu. Jadi dia itu nggak pernah menang dari kamu, kamu juga nggak pernah menang dari dia gitu. Dan di sini dia orangnya emang suka banget diromantisin, tapi dia sendiri agak susah romantisin ke kamu ya, karena ada sikap kayak gengsinya besar gitu. Jadi kalau kamu pengen hubungan ini harmonis, harus didahului dari kamu ya. Pokoknya sebisa mungkin lah ngalah. Kalau memang kamu sudah mendengar video aku ini, dia orangnya nggak bisa terus terang, ya kamu yang banyak mengalah dalam perasaan ini. Sebenarnya dia juga orang yang akan terbuka sih dengan seiring berjalannya waktu, pengalaman yang dirasa dia lewati, nanti dia akan banyak hal-hal yang unik, hal-hal yang bagus, yang positif yang akan muncul ya di ke permukaan. Karakternya dia akan banyak berubah ke arah yang lebih baik gitu. Akan lebih bertanggung jawab, sabar, terus juga dia nggak mudah ninggalin kamu, nggak mudah putus asa, tapi memang orangnya sedihan dan jarang sekali dia mau minta maaf. Tapi nanti kalau dia udah belajar dari kejadian sebelumnya, dia akan mempelajari itu, dan itu misalkan dengan cara itu akan baik, dia akan melakukan terus dan terus gitu. Jadi dia akan mencari cara supaya ya kalau berantem ya harus dipeluk, misalkan dicium, udah nanti besoknya lagi berantem ya dipeluk lagi, dicium. Jadi kayak gitu udah nemuin jalan gitu. Bukannya malah ninggalin kamu atau nyuekin kamu berlama-lama. Memang mungkin pada pertama-tama kalian deket itu dia dia ya seringnya begitu ya, peluk, cium gitu. Kalau misalkan lagi marah. Tapi kalau sudah kelamaan bosen, akhirnya dia akan menghilangkan kebiasaan itu. Nah, di situ kamu yang akan memang dipersalahkan, karena kamu sudah tahu kan nih dia banyak berusaha, jadi gantian kamu juga harus seperti itu biar seimbang. Kan energinya Libra ya, biar seimbang sama rata gitu. Jadi kamu jangan melulu dari dia, dan dia juga begitu. Pinginnya ada koneksi juga yang bagus dari kamu. Dalam usia berapapun hubungan ini kedepannya akan terus banget ya naik gitu gairahnya. Jadi nanti bukannya tambah kacau ya. Misal nih kalian hubungannya ini sampai seumur hidup, nanti gairahnya akan terus berganti, bukannya jadi melemah, tapi akan ada selalu perubahan yang bagus kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi akan seperti apa kamu menanggapi dia. Di sini ada Egg of Air.
ya, The Emperor. Kamu juga merasa nyaman dengan dia ya. Di sini memang harus mengutamakan komunikasi dalam sebuah hubungan. Memang komunikasi itu penting ya guys. Pokoknya jangan merasa terpagari karena rasa kecewamu terhadap sesuatu yang enggak terkabulkan, yang enggak terlaksana, yang enggak dia wujudkan di dalam hubungan ini, yang enggak dia laksanakan gitu ya. Dia berkali-kali berbuat kesalahan, kamu berkali-kali komplain dan dia tidak berubah. Di sini kalian harus apa ya, kayak harus ada pembicaraan karena di sini kan ada Page of Swords. Artinya apa? Dia bisa diajak bicara baik-baik. Jadi kamu ajak bicara baik-baik, diomongin. Ini nggak bisa nih kalau terus kayak gini, akan terus bermasalah, nggak akan menemui titik sukses kalau terus-terusan ada hal-hal yang bermasalah ini dan tidak mau ada perubahan gitu. Dan di sini kamu juga akan merasa nyaman dengan dia. Ada kekuatan di sini. Kamu juga di sini sebagai The Emperor ya, seorang kaisar, seorang yang kuat, didengar omongannya sama dia dan dia juga apa ya, kayak ditakuti lah sama dia, didengar gitu ya. Kamu di sini nggak akan bisa berbuat apapun ya, meskipun di sini kamu punya kekuasaan. Kenapa? Sekali lagi kamu tidak bisa melakukan apapun karena kamu selalu berpikir ke arah ke depan. Nanti akan ada hal yang negatif enggak ke kamunya, ke dianya. Jadi kamu selalu mikirin hal tersebut gitu ya. Jadi selalu apapun masalah yang ada, udahannya pasti memang nggak ada penyelesaian, lebih kepada kamu lebih nyuekin gitu ya. Dia juga tipe orang yang sama, nyuekin, tapi nanti kalau udah reda masalahnya, dia akan cari-cari jalan buat klarifikasi kayak gitu. Di sini nih nanti masalahnya selalu karena kecewa nanti kamu atau dia ini kayak males untuk berbuat baik, berbuat hal-hal yang romantis gitu ya. Jangan sampai ini berubah karena kecewa, terus hilanglah gitu kebiasaan baik ya di dalam hubungan ini. Dan di sini juga ada energi kegairahan yang cukup tinggi ya, yang sama-sama kalian berdua ini akan selalu berusaha mewujudkan, punya energi yang sama. Mungkin kalian punya potensi yang sama ya, dan punya kekuatan yang sama gitu. Jadi apapun masalah yang rumit gampang banget selesai, tetapi memang karena egonya sama-sama tinggi, ini yang sering membuat kalian selalu jaga jarak, nggak mau komunikasi gitu ya. Dan seringnya apa, di dalam hubungan ini banyak penderitaan batin gitu. Kamu akan merasa seperti tidak diinginkan di dalam hubungan ini, dan dia juga merasa seperti itu. Jadi kamu merasa tidak mendapatkan pasangan yang tepat, dia juga merasa tidak mendapatkan pasangan yang. Jadi setiap marahan, setiap cekcok ngerasanya begitu gitu ya, ngerasa dia nggak diinginkan, nggak dicintai. Kamu juga seperti itu, seperti tidak diperhatikan, tidak ada pengertian. Jadi kalian berdua sama-sama menginginkan hal yang sama, tetapi karena rasa kecewa ini jadinya mager di sini buat berusaha ya untuk melakukan kebaikan gitu. Jadi nggak ada yang mau ngalah gitu, salah satunya. Karena di sini juga energi api, dua-duanya punya gairah, punya semangat, punya potensi dan kekuatan yang sama. Bisa jadi weton kalian nih juga sama ya, kalau misalkan sama-sama apa ya, membuat suhu di hubungan ini panas terus gitu ya, dicek. Bisa jadi karena juga mungkin apalagi, mungkin sionya sama ya, ini bikin panas di dalam hubungan ini. Jadi sebetulnya ini bagus, akan membawa kesuksesan dalam hubungan pernikahan atau hubungan asmara dengan dia. Tetapi di sini akan banyak keributan karena kalian punya power yang sama kuatnya gitu. Sehingga kalian ini walaupun sama-sama misalkan apa ya, sama-sama mencintai, sama-sama saling sayang, tapi nggak ada yang mau ngalah kalau lagi berantem, kalau lagi ada kesalahpahaman, nggak mau ada yang ngeduluin gitu ya. Mungkin salah satunya udah sering capek jadi mager ya, akhirnya nggak mau lagi melakukan kebaikan karena sering diduluin sama kamu, dan kamu nggak ngelakuin apapun, dia juga ngerasa dia nggak apa ya, kayak bukan kewajiban dia gitu melakukan perubahan. Akhirnya apa, sering berantem di sini. Kalian akan saling jaga jarak
Dalam hubungan satu, misalkan gini, dalam hubungan rumah tangga, ini ribut melulu nih, tapi nggak bisa berpisah, nggak bisa bercerai gitu. Ya, tapi akhirnya kalian tuh akan saling menyendiri, akan saling sendiri-sendiri gitu. Dia nggak ngeganggu kamu, kamu juga nggak lagi peduli dengan dia. Jadi nanti akan seperti itu, tidak ada keromantisan. Jangan sampai kayak gitu ya guys ya. Ini pembacaan ini bisa terjadi, bisa enggak. Kalau memang ini lagi terjadi, poinnya di sini adalah mengalah, udah ngalah, ngomong terus terang, minta maaf, udahlah hilangin gengsi. Kalau dalam sebuah pernikahan, kalau memang udah salah ya ngomong aja gitu, dan ngomong terus terang. Tapi nanti ujung-ujungnya memang dia akan memaafkan, tapi tetap dia kan punya gengsi, akhirnya debat lagi. Makanya orangnya sering akan berdebat sama kamu, debat mulu, capek emang. Tapi nih ya, berantem terus tapi semesta tidak pernah membuat kalian berpisah ya. Ten of Pentacle, semakin apa ya, kayak berantem terus, tapi kalau ada masalah dari luar hubungan kalian, kalau bersatu kuat banget. Makanya kalian di sini akan kaya raya, makmur gitu ya, bahkan mungkin bisa mengalahkan musuh-musuhnya dia atau musuh-musuhnya kamu tuh kalau bersatu. Tetapi kalau aku melihat dari energinya Libra ya, Libra ketemu dengan Leo atau mungkin energi api, ini kadang ada nyebelinnya ya. Selalu pinginnya nggak mau terlibat dengan orang luar, tapi kalau dengan pasangannya sendiri bisa sampai hantem-hanteman. Kok sama orang luar nggak mau nih di apa namanya, dicecer sampai kalah, tapi kalau sama pasangan tuh gila, sampai kalah harus minta ampun, harus bener-bener ngedenger iya oke maaf, baru dia hubungan ini tuh baru reda gitu, baru bisa baik lagi, bisa kembali harmonis lagi kayak gitu ya. Tapi kalau dengan orang luar nggak dicari permasalahannya, udah tahu gitu ya, bukti-buktinya nggak bakal diperpanjang gitu. Saking intelektualnya ya, jadi dihormati, dihargai, kayak jaga harga diri aja, jaga nama baik gitu. Kebanyakan jaga nama baik memang nih di hubungan ini, tapi sama sesama, tetapi dia ke kamu, kamu ke dia, kayak ya kayak nggak saling menjaga kehormatan ya, jelek-jelekin gitu loh. Kalau berantem udah segala sesuatu dikeluarin dari mulut, yang ngomong yang buruk-buruk, tapi nggak sampai ada perpisahan atau perceraian. Oke, ini ada rising dari zodiak Virgo ya, lalu ada Gemini, Libra, Pisces, lah ada Libra lagi, ada Aries, ada Leo, ada Libra lagi, ada Aries, dan ada Virgo. Dan satu lagi Sagittarius. Oke, kita lihat untuk inisial dari pembacaan ini. Siapa tahu ada nama dia atau nama kamu di sini, atau panggilan kesayangan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa klik tombol like-nya. Mohon maaf atas segala kata-kata yang keliru yang sempat terucap. Kadang terbata-bata ya, gitu tuh. Apa mau diomongin, apa yang keluar apa. Guys, see you, bye bye. Sehat selalu dan murah rezekinya. Jangan lupa ya. Jangan lupa positive thinking. Dah semuanya.